Halo semuanya halo penikmat alur cerita film ya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat. Oke, baiklah, kembali lagi di konten cerita film. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah cerita film yang berjudul Sultan. Film ini berasal dari negara India yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bergenre olahraga dan juga drama. Namun, walau film ini bergenre drama, namun bukan drama biasa. Menurut saya, film ini sangat bagus dan menginspirasi. Film ini disutradarai oleh Ali Abbas Zafar dan diproduksi oleh Aditya Chopra di bawah bendera Yash Raj Film. Film ini pun dibintangi oleh kakak saya, Salman Khan. Dan untuk pemeran utama wanitanya dibintangi oleh adik kelas saya sewaktu SMA, Anushka Sharma. Baiklah, sebelum kalian mulai kesal dan membuli saya, mari kita mulai alur cerita filmnya. Check it out! Film dimulai dengan sebuah kalimat bijak yang artinya, gulat bukan hanya sebuah olahraga, ini tentang perjuangan yang ada di dalamnya. Scene berlanjut dengan diperlihatkan para reporter yang sedang meliput sebuah turnamen olahraga yang bernama Pro Taekwondo. Pro Taekwondo merupakan sebuah pertarungan seni bela diri campuran. Namun sayangnya, di India, untuk peminat jenis olahraga ini sangatlah sedikit. Sangat jauh bila dibandingkan dengan olahraga kriket yang merupakan olahraga nomor 1 digemari di India. Karena sepinya minat penonton, akibatnya pihak penyelenggara mengalami kerugian. Akas, yang merupakan penyelenggara acara ini, meminta maaf kepada rekan-rekannya atas kerugian yang mereka alami. Akas meyakinkan rekan-rekannya untuk tidak berhenti atau menjual saham mereka. Akas pun meminta waktu 6 bulan untuk memperbaiki semuanya. Dengan berat hati, rekan-rekan Akas pun memberikan kesempatan tersebut. Di dalam ruang arena pertandingan, Akas berpikir bagaimana caranya ia bisa memperbaiki semuanya hanya dalam waktu 6 bulan. Lalu datang ayah Akas yang memberi masukan kepada Akas bahwa ia harus memasukkan petarung lokal, yang artinya memasukkan petarung India untuk ikut bertanding. Karena memang selama ini belum ada petarung yang berasal dari India ikut pertandingan ini. Semua petarung yang ikut bertanding berasal dari negara lain. Lalu Akas bertanya kepada ayahnya, apakah ada petarung India yang sanggup dan mampu untuk mengikuti pertandingan ini? Dengan yakin ayah Akas menyebutkan satu nama, Sultan. Ayah Akas pun bercerita bahwa ia pernah menyaksikan Sultan bertanding, dan kita pun dibawa masuk ke dalam cerita ayahnya Akas. Sultan merupakan pegulat India yang berasal dari daerah yang bernama Haryana. Diibaratkan, dalam kekuatan yang dimiliki oleh Sultan, terdapat cinta yang mampu membangkitkan semangat semua orang. Kekuatan Sultan setara dengan 10 orang. Hal ini terbukti ketika Sultan mampu mengalahkan 10 orang di dalam sebuah pertandingan gulat yang disaksikan oleh ayah Akas. Satu persatu lawan dijatuhkan oleh Sultan, hingga akhirnya Sultan memenangkan pertandingan ini dan menjadi juaranya. Itulah kenapa ayah Akas sangat yakin bahwa Sultan mampu untuk mengikuti turnamen pertandingan Pro Taekwondo. Ayah Akas yakin bila ada petarung India yang diikut sertakan dalam pertandingan tersebut, maka akan banyak warga atau masyarakat India yang akan mendukung, karena masyarakat India memiliki rasa solidaritas yang tinggi.
Ayah Akas pun segera menyuruh Akas untuk menemui Sultan. Sesampainya di sana, Akas melihat tokoh utama kita, yaitu Sultan. Namun, Akas nampak kecewa. Kemudian Akas menelpon ayahnya dan mengatakan, Sultan seperti orang biasa saja. Sultan tidak cocok untuk menjadi petarung di Pro Takedown. Namun, pendapat Akas pun berubah ketika melihat Sultan membantu mengangkat mobil traktor seseorang yang terjebak di dalam sebuah lubang. Akas pun segera menemui Sultan dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah anak Pak Oberoi, yang memang Sultan pun telah mengenal ayah Akas. Kemudian Akas pun menjelaskan maksud kedatangannya menemui Sultan. Namun Sultan mengatakan bahwa ia telah berhenti dari gulat dan tidak ingin melakukannya lagi. Akas membujuk Sultan untuk ikut ke dalam kompetisinya, namun Sultan tetap menolaknya. Akas pun menawarkan uang atau bayaran kepada Sultan. Mendengar hal tersebut, Sultan menjadi marah kepada Akas karena bagi Sultan ini bukan soal uang, namun soal prinsip yang telah ia pegang. Akas yang merasa bahwa pilihan ayahnya adalah pilihan yang tepat, maka Akas mencari tahu mengapa Sultan tidak mau lagi bertarung atau berhenti menjadi atlet gulat. Dari informasi yang Akas dapatkan bahwa Sultan memiliki sahabat yang bernama Govin. Akas pun menemui Govin dan menanyakan hal yang ingin Akas ketahui. Govin pun mengatakan kepada Akas, Sultan memang tak akan mau lagi kembali ke arena pertarungan. Akas pun bertanya kenapa. Lalu Govin melanjutkan ceritanya dan mengatakan, ini sebuah cerita cinta paling terkenal di desa kami. Cerita cinta antara Sultan dan istrinya. Sudah sejak lama, istri Sultan marah kepada Sultan. Hingga sekarang, Sultan selalu menunggu istrinya di depan masjid, menunggu dan berharap istrinya mau menegur dan memaafkannya. Inilah istri Sultan yang bernama Arfa. Walaupun memang Sultan dan Arfa tidak bercerai, namun Arfa sudah tidak mau lagi tinggal bersama Sultan ataupun menegur dan berbicara kepada Sultan, sehingga Sultan benar-benar merasa menderita di dalam hidupnya saat ini. Untuk mengetahui cerita cinta Sultan dan istrinya dan juga mengetahui mengapa istrinya begitu marah kepada Sultan, kita pun dibawa ke cerita 8 tahun yang lalu. Sultan merupakan seorang pemuda biasa yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi parabola, yang mana usaha parabola tersebut milik ayah Sultan sendiri. Di saat Sultan sedang memasang parabola pelanggannya, Sultan ditantang temannya untuk mengejar layangan yang putus. Lalu saat ada layangan yang putus, mereka pun mulai mengejarnya. Dan Sultan tanpa rasa tanggung jawab meninggalkan begitu saja pekerjaannya. Di saat inilah Sultan akan bertemu dengan Arfa untuk pertama kalinya. Namun jangan bayangkan pertemuan mereka adalah pertemuan yang romantis seperti pertemuan Romeo dan Juliet. Pertemuan mereka diawali dengan sebuah insiden tabrakan, di mana Arfa yang sedang mengendarai motornya dan Sultan yang sedang berlari kencang bertabrakan. Sultan sempat memukul Arfa karena mengira Arfa yang menggunakan helm adalah seorang pria. Arfa yang tidak terima dengan hal tersebut lalu membalas memukul Sultan. Arfa terus berbicara memarahi Sultan, namun tetap saja Sultan terdiam karena Sultan terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Arfa.
Karena Sultan gagal mendapatkan layangan putus tersebut, maka Sultan harus menaiki keledai sambil dicoreng hitam wajahnya. Namun, hal tersebut tak mengapa bagi Sultan, karena Sultan yang sedang jatuh cinta tetap saja merasa bahagia. Setelah itu, Sultan pulang ke rumahnya, dan saat di rumah, Sultan dimarahi oleh ayahnya karena ayahnya melihat tindakan yang dilakukan Sultan. Menurutnya, hal yang dilakukan Sultan adalah hal bodoh. Pria berusia 30 tahun menaiki keledai dengan wajah dicoreng hitam sambil diarak keliling kampung, dan ayahnya pun memarahi Sultan karena Sultan seperti tidak ada rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Namun Sultan dibela oleh neneknya. Memang seperti kata orang, nenekku pahlawanku. Kemudian Sultan bercerita kepada neneknya bahwa ia baru saja bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa menurutnya, dan Sultan jatuh cinta kepada wanita tersebut. Lalu nenek Sultan berkata kepada Sultan, "Jika kau mencintainya, maka kau harus mengatakannya, dan juga katakan bahwa kau ingin menikahinya." Walaupun hal tersebut tak semudah yang dikatakan ataupun dibayangkan, Sultan mengikuti apa yang telah dikatakan neneknya, dan Sultan bertemu dengan Arfa di sebuah pesta pernikahan. Di sini Sultan mencoba merayu Arfa dan mengungkapkan perasaannya. Namun, Arfa tidak menanggapi hal tersebut. Bahkan, karena Arfa merasa kesal dengan Sultan, Arfa menjuluki Sultan Sid Guy. Sultan yang sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris merasa senang karena mengira julukan tersebut adalah julukan yang bagus atau merupakan sebuah pujian. Lalu pada malam hari, Govin memberitahu Sultan. Govin melihat di kamus bahasa Inggris, arti dari Sid Guy itu bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah hinaan. Sultan pun terkejut mendengarnya. Scene pun berpindah. Keesokan harinya, Govin memberitahu kepada Sultan bahwa Arfa adalah anak seorang pegulat. Bahkan, Arfa sendiri adalah seorang atlet gulat. Kemudian, Sultan melihat Arfa yang sedang bertanding gulat, dan Sultan merasa kagum dengan Arfa. Maka, Sultan pun memutuskan untuk juga menjadi pegulat agar bisa menikahi Arfa. Setelah pertandingan berakhir, Sultan pun menemui Arfa. Lagi-lagi, Sultan mengungkapkan perasaannya dengan polos bahwa ia mencintai Arfa dan ingin menikahinya. Namun Arfa lagi-lagi tidak menanggapi hal tersebut, dan Arfa berkata ia hanya akan menikah dengan seorang pegulat. Lalu Sultan pun berkata bahwa ia sudah memutuskan untuk menjadi pegulat. Entah untuk mengejek atau memang menantang Sultan, Arfa menyuruh Sultan untuk datang ke tempat pelatihan gulat milik ayahnya, dan Sultan pun menyanggupi hal tersebut. Scene berlanjut. Inilah ayah Arfa, seorang mantan pegulat yang kini menjadi pelatih gulat. Sultan yang serius dengan perkataannya benar-benar datang menemui ayah Arfa. Lalu Sultan mengatakan bahwa ia ingin menjadi pegulat. Singkat cerita, walaupun sempat diejek dan diremehkan, akhirnya Sultan diterima menjadi murid ayahnya Arfa. Keesokan harinya, Sultan pun datang untuk latihan gulat. Namun ternyata di sana sedang ada kegiatan donor darah. Arfa pun meminta Sultan untuk ikut mendonorkan darahnya. Walaupun sebenarnya Sultan takut dengan jarum suntik, karena Arfa yang meminta, Sultan rela melakukannya. Dan saat dicek, ternyata Sultan memiliki golongan darah O negatif, di mana golongan darah O negatif termasuk golongan darah yang langka. Arfa yang mulai bersikap ramah kepada Sultan membuat Sultan merasa bahagia, dan juga hati Sultan menjadi berbunga-bunga. Hari-hari pun mereka lalui bersama, berbincang dan bercanda. Bahkan Arfa sendiri secara langsung mengajarkan Sultan teknik bergulat.
Saat makan pun, Arfa tidak segan-segan untuk menjahili Sultan dan juga menyuapi Sultan makan. Cie. Sultan pun mulai pamer kepada teman-temannya, dan teman-teman Sultan mengira bahwa Sultan telah menjadi kekasih Arfa. Karena kedekatan ini, Sultan pun mulai kegeeran dan mengira Arfa pun juga mencintainya. Pada suatu kesempatan, Sultan mengajak Arfa untuk bertemu dan berkenalan dengan teman-temannya. Govin memanggil Arfa dengan sebutan kakak ipar. Govin memberitahu Arfa ia akan memanggil dengan sebutan kakak ipar kepada kekasih Sultan. Arfa yang merasa tidak senang dengan sebutan itu bertanya kepada Sultan, "Apakah kau bilang kepada teman-temanmu bahwa aku adalah kekasihmu?" Sultan membenarkan hal tersebut, padahal sebenarnya Sultan belum pernah bilang kepada teman-temannya. Sontak saja, Arfa marah kepada Sultan. Sultan mencoba menjelaskan serta berkata kepada Arfa, "Bukankah kita telah menghabiskan waktu bersama setiap hari? Jadi, apa salahnya bila teman-temanku mengira kita adalah sepasang kekasih?" Mendengar hal tersebut, Arfa langsung menampar Sultan dan berkata, "Jangan bermimpi." Yang intinya, Arfa merasa Sultan tidak pantas untuk dirinya. Bahkan, Arfa menghina Sultan dengan menyebut Sultan seorang badut dan tidak memiliki tujuan hidup. Dan Sultan hanya bisa terdiam. Mungkin, bagi Sultan tamparan keras dari Arfa di wajahnya tidaklah menyakitinya. Namun, perkataan dan hinaan Arfa lah yang telah benar-benar menampar dirinya dan juga menyakiti hatinya. Sultan pun menjalani hari-harinya dengan rasa sedih. Karena walau Sultan memiliki badan seperti Rambo, namun hatinya seperti Romeo. Lalu Govin menceritakan apa yang telah terjadi kepada ayah Sultan. Ayah Sultan pun menasehatinya, yang intinya ayah Sultan menyuruh Sultan untuk memilih menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang gagal. Dan untuk mendapatkan rasa hormat darinya, kau harus menghormati dirimu sendiri terlebih dahulu. Mendengar perkataan ayahnya tersebut, pola pikir hidup Sultan pun berubah. Sultan memilih untuk menjadi orang yang sukses dan membuktikan bahwa ia pantas untuk mendapatkan cinta Arfa dan menikahi Arfa. Untuk itu, di keesokan harinya, Sultan datang menemui ayah Arfa dan berkata ia ingin mendaftar di kejuaraan gulat tingkat nasional. Dan ayah Arfa pun menolak untuk mendaftarkan Sultan karena menurut ayah Arfa, Sultan hanyalah seorang pemula dalam cabang olahraga gulat. Namun Sultan tetap bersikeras dan menantang 3 orang pegulat. Bila Sultan dapat menang, ayah Arfa harus mendaftarkan ia untuk ikut kejuaraan nasional. Dan apa mau dikata, Sultan yang memang hanyalah seorang pemula dalam olahraga gulat tidak mampu mengalahkan 3 orang pegulat tersebut. Namun Sultan pun menerima kekalahannya dengan lapang dada. Dan Sultan berkata ia akan kembali lagi bulan depan dan saat itu ia pasti sudah terlatih dan lebih siap. Arfa pun nampak iba dan simpati melihat kesungguhan Sultan. Perjuangan pun dimulai. Sultan berlatih menempa fisiknya agar lebih kuat. Bagi Sultan saat ini, tiada hari tanpa latihan. Sultan juga mendatangi salah satu tempat latihan gulat dan berlatih di sana.
Terlihat Sultan yang sungguh-sungguh dalam berlatih, sehingga Sultan pun menguasai teknik gulat. Dan memanglah benar, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Akhirnya, 1 bulan sudah Sultan berjuang dan berlatih keras. Sultan pun kembali datang menepati janjinya. Tak sia-sia latihan keras yang dilakukan oleh Sultan selama 1 bulan. Sultan pun dapat mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Karena itu, ayah Arfa pun bersedia untuk mendaftarkan Sultan di kejuaraan gulat tingkat nasional. Scene pun berlanjut, seleksi kejuaraan tingkat nasional pun dimulai, dan Sultan mulai bertanding di kejuaraan tingkat daerah. Dan tak perlu diragukan lagi, Sultan menang dalam pertandingan ini. Bahkan di pertandingan ini, Sultan menang melawan pegulat yang tubuhnya 2 kali lebih besar dari Sultan. Arfa yang terharu melihat perjuangan Sultan mengucapkan selamat dan meminta maaf kepada Sultan. Namun Sultan berkata, "Kau meminta maaf untuk apa? Lihatlah, orang-orang itu berteriak namaku Sultan Sultan, itu adalah untukmu." Yeay, gombal. Dan sekarang gantian Arfa yang mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" Lalu Sultan pun langsung menjawab, "Iya." Bahagia rasanya melihat perjuangan Sultan yang akhirnya bisa mendapatkan cinta Arfa dan menikahi Arfa. Karena memang sebenarnya apa yang Sultan perjuangkan bukan untuk ia menjadi juara ataupun meraih ketenaran, tapi hanya ingin mendapatkan hati seorang gadis yang ia cintai. Begitu pula dengan Arfa, menerima cinta Sultan bukan karena Sultan telah menjadi seorang pegulat, namun karena Sultan telah bersungguh-sungguh dan berjuang untuk mendapatkan hatinya. Sultan dan Arfa pun telah resmi menjadi suami istri. Baiklah teman-teman, saya sudahi dulu alur cerita filmnya sampai di sini. Nantikan kelanjutannya di alur cerita film Sultan part kedua. Saya pun mengambil hikmah dan pelajaran dari film ini, bahwa siapapun kita saat ini, di titik rendah sekalipun, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kita bisa meraih kesuksesan yang kita impikan. Semoga saya dan teman-teman semua dapat meraih impian yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Terima kasih banyak kalian telah menonton video ini, bahkan dari awal hingga akhir. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.